Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berbincang-bincang santai. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Abah Yarkani, termasuk salah seorang tokoh di Bontang, salah satu tokoh di Bontang yang kebetulan juga bekerja di Kementerian Agama Kota Bontang. Nah, pada akhir-akhir ini Indonesia, Kaltim maupun Bontang dihadapkan oleh kasus pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini, kan ini sudah semakin dekat dengan Idul Kurban. Nah, kami mohon Abah Yarkani untuk sedikit menjelaskan hakikat kurban di tengah pandemi seperti ini, Bah. Jadi kita juga butuh masukannya. Mungkin orang yang kaya harus berkurban karena ekonomi di tengah-tengah pandemi ini sangat, ya bisa dibilang krisis. Abah, silakan Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berbahagia sekali saya tersanjung sambil main di sini. Teman-teman mengambil kesempatan untuk ya berbincang. Jadi diskusi. Kaum muslimin dan pemirsa, ini tidak menceramahi ya. Ini bincang-bincang, diskusi santai, dan juga diberi pengantar tadi sebagai tokoh. Ya, sebenarnya sih tidak. Ya, mudah-mudahan aja nanti jadi tokoh ya, karena ucapan adalah doa. Ya, yang baik kita ambilkan saja. Dan memang kalau bicara korban ya di musim-musim ini ya, sebelum perintah agama untuk menyembelih hewan korban, sebetulnya kita sekarang dalam posisi sudah menjadi korban, dan juga kita harus bersikap seperti apa, karena tidak ada istilah musibah itu sebagai bencana, sebagai azab, tetapi bagi kita musibah itu adalah ujian, dan yang namanya ujian kita akan meningkat. Nah, itu dulu ya. Kemudian berkaitan dengan perintah ibadah korban itu sendiri, kita harus sedikit memberikan pemahaman kepada sebagian kecil yang masih ada masyarakat bahwa ibadah korban itu sekali seumur hidup. Ini yang masih ada. Oh, tahun lalu aku udah korban kok, gitu. Nah, tahun ini enggak, gitu ya. Sebetulnya kalau melihat dari ayatnya Al-Quran itu dalam surah yang pendek, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ada perintah di sana, fasholli li rabbika wanhar. Perintah berkorban digandengkan dengan perintah sholatnya. Fasholli, sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Artinya sholat saja perintahnya itu 5 kali, berulang besok 5 kali lagi. Wanhar juga. Nah, berulang artinya karena perintah korban itu setahun sekali, berarti ya tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Berbeda dengan haji. Kalau haji perintahnya wajibnya kan sekali. Nah, yang lainnya tidak dilarang. Ya, itu. Tapi kalau korban itu ya kalau ada kemampuan. Nah, maka dalam obrolan yang lain kan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diberikan kemampuan pada hari nahan, tetapi dia tidak melaksanakan korban, tidak menyembelih hewan korban, maka Nabi mengatakan, "Fala taqrabu mushollana," jangan dekat-dekatin tempat sholat kami. Nah, artinya kalau Nabi sudah melarang mendekati tempat sholat, itu sedikit kita berpikir nih, kita ini orang Islam apa enggak? Ya, kan begitu nih. Langsung mindsetnya ke sana. Iya, kan gini. Nabi melarang kita untuk jangan mendekati tempat sholat kami. Padahal perintah sholat itu kan bagi orang Islam. Nah, kita dilarang mendekati itu. Artinya tentu kita sebagai orang Islam, hati kita akan menjawab, benar nggak keislaman kita? Kan selama ini kalau kita beri kemampuan, langsung berintrospeksi ya, Pak ya. Iya, kan begitu tuh pertanyaan. Logika yang ringan saja. Kita sudah beli tiket nih mau ke Samarinda, tiket bis ya. Kita menuju terminal,
mau naik bis sama kernet sama sopirnya, Anda dilarang masuk. Iya. Loh, kita kan udah beli tiket. Nah, kita orang Islam udah begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kan orang Islam. Itu anggapnya Tiketnya ya, tadi. tiket Ya. kita. Tapi begitu kita sudah mau naik, jangan dekat dulu, jangan masuk dulu. Bis berangkat. Kira-kira 2 jam lagi nyampe nggak kita ke Samarinda? Enggak. Naik aja tidak boleh. Kita sudah sholat, tapi beri kemampuan, tapi kita tidak berkorban. Akhirnya dipertanyakan nilai efek sholat kita. Nah, korban itu yang standar mampu loh ya. Ya. Kalau melihat kembali ke Idul Fitri, mampu itu adalah orang yang diberi kelebihan untuk makan pada hari raya. Nah, disitulah dia ada kemampuan. Misalnya orang miskin banget nih hari raya Idul Fitri, ada sisa yang dia makan untuk hari Idul Fitri itu hanya segenggam beras. Sementara dia punya 4, berarti 5 dengan dirinya bisa. Segenggam beras itulah fitrahnya untuk 5 orang. Itulah kemampuan dia. Nah, kalau juga Idul Adha, kalau dari tanggal 10, 11, 12, 13, dia masih ada sisa yang dimakan, berarti dia mampu. Pertanyaan berikut sekarang itu, kita tuh berkorban tuh bukan mampu tidak mampunya, tapi mau dan tidak mau, begitu. Berarti tadi kalau dianalogikan sebagai kita bis itu, Ya. kita belum naik. Belum Jangan kan naik, mendekat aja nggak boleh, Iya. ya kan? Gitu. Mungkin itu tadi kan Ya. kita menganalogikan sebuah tiket untuk naik ke bis. Ya. Nah, ini Pak, dalam COVID-19 ini kan masa pandemi. Ya, betul. Nah, ini untuk kurban itu dari Kemenak sendiri gimana sih, Pak? Untuk himbauannya mungkin teman-teman yang di luar, Ya. teman-teman sebagai muda-muda kayak kita-kita ini. Iya. Nah, ini kan apa? Mungkin kita tidak tahu. Kemenak itu menghimbau apa sih di hari raya kurban Iya. tahun ini gimana, Pak? Iya. Di masa COVID, masa pandemi seperti tahun ini, ibadah korban, hukum berkorbannya tidak menjadi rusak. Bukan berarti karena muslim. Kalau gitu kan tadi kita udah memberikan paket sembako, Iya. apa sebagainya. Berarti korban dosa lagi. Tidak. Justru ini musim-musim seperti Allah akan menguji lagi tuh keimanan kita nih. Bener nggak kamu? Justru semakin ini diuji lagi kepekaan kita ini, kepedulian kita kepada mereka yang lebih terdampak. Nah, jadi karena itu syariatnya tetap seperti anjuran-anjuran yang lain, misalnya ya sapi atau domba atau kambing yang akan disembelih dikasih makan yang kenyang dulu, kemudian pisaunya yang tajam tajam, gitu kan, kemudian area yang bersih. Nah, untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyembelihan hewan korbannya, pertama panitianya harus tetap menggunakan sarung tangan. Oh iya. Kemudian di area penyembelihan dan pencacahan itu disiapkan hand sanitizer ataupun air yang siap untuk mencuci tangan beserta sabunnya. Oh iya. Tetap wajib memakai masker. Kemudian anak-anak dan orang yang memang tidak bertugas dilarang menonton. Oh, dilarang menonton. Dilarang menonton itu karena bahasanya menonton, menyaksikan itu menjadi tempat pertemuan berkumpulnya orang. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi dalam artian menonton yang berdekatan. Nah, kalau dia mau menonton, dia silahkan atur jarak supaya tidak terjadi ini. Jadi social distancingnya tetap dijaga. Nah, kemudian area pencacahan dibikin 2 pintu. Ada pintu masuk dan pintu keluar. Jadi tidak satu pintu. Dan tidak ditutup rapat karena supaya sirkulasi udara bisa banyak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian teknis dan cara pembagian daging korban kepada para mustahik diusahakan daging korban itu diantar langsung ke rumah mustahik. Kupon iya sebagai memberitahu agar mereka siap ada di rumah. Tetapi mereka tidak datang ke tempat kita untuk menukarkan kupon itu dengan daging. Alasannya kenapa?
Kalau pakai kupon, mereka nanti datang di halte, di situ ada pertemuan. Iya. Berkumpulnya massa berkumpul biasanya. lagi di situ. Jadi diusahakan. Nah, tetapi mungkin ini ke teknis ya. Kalau memang hanya hewan korbannya mungkin 2-3 ekor saja dan masyarakatnya bisa diatur jadwal dari kupon itu ditulis. Anda mengambilnya dari jam 9 sampai jam 10. Iya. Kupon yang lain jam 10 sampai jam 11. Kupon yang lain jam 11 sampai jam 12. Dibikin kelas-kelas jam atau itu masih bisa teratur. Masih bisa teratur. Artinya, social distancingnya masih apalagi bisa. di kupon ditulisin kalimat ancaman. Di luar jam tersebut kami tidak melayani. Nah, itu orang akan sudah di warning duluan. Padahal bukan tidak dilayani, tetap paling tidak dengan angka tertulis seperti itu, kalimat seperti itu. Wah, ini kalau saya disuruh dari jam 9 sampai jam 10, kalau nanti jam 10.30 berarti sudah nggak dilayani. Nah, akhirnya mereka datang benar pada jam itu. Nah, yang begitu juga yang jam 11 nggak mungkin datang gitu. Nah, kalimat-kalimat itu ya untuk mengantisipasi, boleh seperti itu. Ya, jadi tapi yang baik tadi memang panitia sudah ada datanya, antar ke rumah jadi meminimalisir berkumpulnya pertemuan massa seperti itu, berkumpulnya massa sehingga hakikat dari yang berkorban. Nah, kemudian mohon maaf sedikit, bolehkah nih nanti daging korban kita masak kemudian makan sama-sama panitia? Ini biasanya di masyarakat kita seperti ada itu. Seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya berikutnya dulu, soal boleh tidak bolehnya itu dari kronologisnya. Sapi korban atau daging korban itu milik siapa? Nah, kalau yang muqarrib ada jatah sebagian, selebihnya kan milik mustahik. Iya. Nah, kalau kita memasak, mengambil tanpa meminta kepada pemiliknya, kira-kira daging korban yang kita masak itu halal apa tidak? Tidak, sepertinya. Soalnya belum ada akadnya itu. Daging korban itu kan pemiliknya dua, muqarrib atau orang yang berkorban, itu maksimal sepertiganya. 2/3 adalah miliknya mustahik, orang miskin ya maksudnya mustahik. Nah, kita panitia itu masuk di kelas mana, muqarrib apa mustahik? Yang menerima berarti. Nah, kan karena pemiliknya hanya dua aja. Kita panitia enak aja langsung potong aja, masak dulu untuk makan sama-sama. Bagus kan? Iya. Tapi pertanyaannya, daging yang kita ambil untuk kita masak itu tadi kita mintanya ke siapa? Nah, ini pertanyaan besar ini. Ya, pertanyaan ke siapa? Ke muqarribnya atau kepada mustahik? Nah, solusinya maka kita di awal harus ada jelas akadnya tadi. Meminta yang gampang itu adalah kepada para muqarrib. Di saat dia menyerahkan hewan korbannya, kita izin. Abdullah, Anda berkorban, meminta tolong kepada kami untuk kami sembelihkan, kami bagikan kepada mustahik selebihnya. Kami minta izin, minta halal, daging jatah Anda kami ambil sebagian untuk kami masak makan sama-sama. Untuk panitia. Untuk panitia. Kata yang muqarribnya, oh enggak apa-apa, ambil aja. Nah, maka yang kita ambil adalah jatahnya muqarrib. Kalau misalnya tadi sapi dagingnya 60 kilo, berarti kan sepertiganya 20 kilo kan, jatah muqarrib. Nah, yang dari 20 kilo inilah yang kita ambil, kita masak. Jadi di awal panitia harus hati-hati tuh, kepada para muqarrib harus diomongi. Kami minta izin, kami minta jatah Anda sebagian. Karena itu nanti 20 dikurang yang kita ambil, itulah yang dibagikan lagi kepada muqarribnya. Jatah mustahik tidak di otak-atik. Berarti sepertiga itu sudah sepertiga maksimal kan. Nah, kalau ada nanti kelebihan juga masih jatahnya muqarrib. Nah, baru itu diberikan lagi kepada mustahik. Nah, itu menghalalkan yang kita makan. Ya, mohon maaf kadang karena tidak ada akad, tidak ada qarina. Nah, sehingga kita tidak bisa membedakan mana itu kuning, mana itu oranye. Nggak kelihatan. Oh, ambil aja. Tapi ngomongnya ke siapa?
Kita ngambil aja tuh, panitia berinisiatif, memang bagus loh ya. Panitia capek kok mulai ngurusin membelikan sapi, merawat, menyiapkan tenda apa sebagainya. Belum motong-motong lagi, mencaca. Iya, masa kita nggak boleh ngambil itu? Sebenarnya bukan nggak boleh ngambil, ngambilnya itu izinnya ke siapa? Ini yang perlu, ini teknis loh ya. Dan itu sudah dibahas dalam buku-buku fikih klasik sebetulnya. Nah, kita kadang generasi kita berikut hanya melihat fakta saja. Oh, itu kemarin di Masjid Anu boleh kok ngambil. Iya, kita melihatnya boleh ngambilnya, tapi mereka sudah ada ijab kabulnya. Ada kita nggak melakukan akad itu yang salahnya, bukan mengambil dagingnya yang salah. Kita tidak melakukan akad. Iya, Pak. Mungkin teman-teman ada yang baru mengetahui ini tentang akad memasak hewan kurban bagi panitia. Iya, daging korban tadi itu. Jadi harapannya kita sebagai panitia, mumpung masih ada waktu, Pak ya? Masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, marilah teman-teman yang panitia untuk bisa sedikit banyak mengkomunikasikan dengan muqarribnya itu. Di set awal udah komunikasikan saja. Langsung dikomunikasikan, meminta izin, meminta ridho, minta halalnya. Sedikit untuk bisa dimasak dan untuk dimakan, dinikmati oleh panitia-panitia. Iya. Mungkin ada, Mbak, satu lagi, Mbak. Ya. Sebelum COVID ini, mungkin pas COVID ini ada kan penyemprotan desinfektan. Ya. Apakah ini pertanyaan saya pribadi juga ya? Ya. Sebelum kita mulai motong, itu apakah kita perlu untuk menyemprot cairan desinfektan ke semua sisi tempat pemotongan itu, penyembelihan itu? Baik. Kalau untuk penyemprotan desinfektan itu sebetulnya bukan hanya tempat korban, termasuk masjid, musola atau halaman yang kita gunakan untuk sholat itu sebelum digunakan jamaah itu sudah disemprot dengan cairan desinfektan. Nah, begitu juga nanti digelar sudah H-1 atau H-2 biasanya kan tenda atau untuk pencacahan itu udah di biasanya sore pagi dipotong, sore kemudian dipasang. Kan kasih alas tuh dari terpal, dari plastik biasanya. Nah, itu disemprot dulu. Paling tidak 2 jam sebelumnya untuk memastikan secara ilmu kesehatan ya, nih bahasanya nih memastikan dalam bahasa itu ya, bukan memastikan secara akidah nanti. Nanti lari kemana-mana. Untuk meyakinkan lah, bahasa lebih ringan, untuk meyakinkan bahwa kita sudah memaksimalkan ikhtiar usaha ya. Nah, soal nanti itu kan kita serahkan lah, kita ada hal-hal yang memang di luar kekuasaan manusia ya kan, tapi kita sudah memaksimalkan ikhtiar usaha pencegahan dan sebagainya. Nah, maka diharapkan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Kalaupun juga nanti misalnya ya naudzubillah ada klaster baru misalnya dari situ, tapi sudah prosedurnya kita, maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Itulah yang namanya qada dan qadar Allah tentang itu. Tapi ya kita sudah berusaha maksimal menuruti prosedurnya, sudah tadi disemprot desinfektan, kemudian memakai sarung tangan, masker, social distancingnya ada, pintu masuk keluarnya ada, untuk arus daging dari habis disembelih di sana dikulitin, kemudian dipotong besar, dikirim ke bagian pencacahan untuk ditimbang sesuai kebutuhan itu. Setelah itu dibungkus, keluar nanti ada sendiri. Jadi sehingga tidak ada orang berpapasan, jadi dia satu alur. Nah, jadi itu salah satu teknik yang ya memang kalau kita membahas korban di masa pandemi seperti ini pasnya kenapa? Kita benar-benar berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban pikiran ya gitu untuk ini, bahkan berkorban perasaan. Yang perasaan kemarin sudah bebas, yang sekarang kita harus berkorban. Ya jadi benar-benar, dan itu saya pikir nilai pahalanya nih, mohon maaf nih kalau saya berada, kalau saya sebagai malaikat itu saya lipat gandakan pahalanya. Kenapa? Orang beribadahnya punya tantangan. Semuanya berkorban semua. Iya, kalau kemarin kita ibadah yang santai, yang normal, mah biasa. Ya mohon maaf aja nih. Kalau kita kembali yang ringan saja. Kalau orang kaya ke Jakarta seminggu sekali, biasa. Orang kaya. Hal yang biasa. Tapi kalau orang-orang seperti kita, jangan ke Jakarta misalnya, ke Samarinda aja sebulan sekali, waduh rasanya apa? Kan begitu. Jadi bukan kemananya dan berapanya, tetapi tantangan untuk melalui itu yang dinilai. Jadi Allah mengatakan itu pahala seseorang itu
dilihat itu dari prosesnya, bukan dari hal itu. Berarti bisa juga kita berkorban ini di luar zona nyaman, Mbak ya? Wah, itu seperti biasanya itu. Benar, itu juga kita harus memeras otak bagaimana berkreasi supaya ibadah ini tetap terlaksana dengan penuh segala tantangan. Itu luar biasa itu nilainya. Menyembelih kurban dengan mematuhi protokol kesehatan, itu kata Abah Yarkani merupakan suatu usaha dan ikhtiar yang sangat luar biasa. Ya. Selain dapat pahala kurbannya, kita juga dapat menahan ego, Bah ya. Ya. Menahan ego kita keluar dari zona yang biasanya kita ya bagi kurban berkumpul. Ya. Nah, tapi untuk tahun ini mungkin adalah kurban yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul. Karena memasuki masa-masa pandemi COVID-19. Dan kita berharap dengan peristiwa ini korban tahun depan kembali normal seperti yang lalu. Biar kita mencari tantangan yang tidak seperti itu. Iya, Pak, siap. Ya, mungkin itu. Mungkin ya. Sedikit waktu yang kita luangkan ini, Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjadi samudra ilmu bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui kurban, terus tadi protokol kesehatan di masa Idul Kurban seperti ini ya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih ya, Bah. Terima kasih. Mudah-mudahan waktu nanti, Bah, kalau ada sempat mampir ke sini lagi, kita buat lagi ya. Ini ada teman-teman yang siap itu. Kalau benar ada kopinya. Ini lupa loh teman-teman ini. Karena memang tidak diniatkan. Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa ada evaluasi. Betul. Ada kopinya. Mubalik yang bisa ini. Ya. Okay. Karena ngobrol santai. Iya, santai. Nggak perlu tersinggung. Betul. Disiapkan saja. Nggak usah disinggungi. Mulai minggu depan harus ada seksi konsumsi itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman waktunya, dan mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat buat kita, keluarga dan sekitar kita. Ya, amin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.